Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus yang Maha Esa yang memberkati kita pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Penyabar Lase, SE, peserta pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 periode 2025. NIM PPG 9243 700154. LPTK Universitas Negeri Medan. Bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga. Tag video mungkin di SMK Negeri 1 Idantai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Enggak ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Saya percaya kita semua hari ini semua pada sehat. Sehat. Diberkati oleh Tuhan. Akan ada amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik adik-adik, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, dari rumah tadi sudah makan? Sudah, Pak. Makan semuanya? Nasi. Nasi? Iya, Pak. Berarti hari ini sudah semangat ya? Sudah, Pak. Semangat apanya? Semangat belajar. Berikan tepuk tangan. Jadi setiap hari ini semangat? Semangat. Untuk belajar. Belajar. Puji Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kita ada kekuatan karena Tuhan. Tuhan. Boleh kita pintar karena Tuhan. bukan karena Kita. Nah, itu kita puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Memberikan kita apa? Kesehatan. Kesehatan, Kekuatan. kehidupan. Kekuatan. Nah, siapa yang mau pintar? Tidak ada, Pak. Yang mau pintar? Semua. Semuanya berikan tepuk tangan. Kita memulai pelajaran kita. Mari kita utamakan yang pertama apa? Berdoa. Yang memimpin kita di dalam doa salah satu siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Oke, silakan. Di sini loh, di sini, sini. Iya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Sebelumnya saya dan teman-teman bantu berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Tiga ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dengan kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersama dalam doa dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan anugerah-Mu, di mana Engkau telah menolong kami dari rumah kami hingga Engkau memberikan kami di lingkungan sekolah yang kami cintai ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sadari semua itu bukan karena kekuatan kami, melainkan
Nah, siapa kalian? Bohong, ya kan? Bohong itu adalah dosa. baik. EBTB Handayani tak benar. Dipanggil bersama suara bumbu. Hadir pagi, mantap, cakep. Hati bawase. Hadir pak mantap. Des kapika wase. Mantap. Data demo. Buah tak benar. Hadir pak. Mantap. Mutima tak benar. Joseph Alfred Bawadeni. Hari Pak. Mantap. Jangan terus hati lase. Hari Pak. Mantap dengar. Intan mari tak benar. Mantap. Ivan bulan hulu. Mantap. Krisdayanti wase. Mantap. Murni tak benar. Yuliani tak benar. Mantap. Putra Arif, ya. Hari Pak. Mantap. Apa juga? Salaman Club tak benar. Hari Pak. Roni Dwi Jaya tak benar. Hari Pak. Denianan tak benar. Hari Pak. Oh, berarti nggak bohong ya? Iya, Pak. Saya anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran, apa tujuan kita hari ini datang ke sekolah atau tujuan kita masuk ke sekolah ini? Belajar. Kenapa belajar? Coba. Supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Supaya yang tidak tahu Menjadi tahu. untuk masa Depan. itu berguna berarti kan? Berguna. Oke, kalau begitu, anak-anak kami coba ceritakan apa yang menjadi motivasi Anda untuk masuk ke sekolah atau untuk bersekolah. Salah satu atau dua orang yang bisa menceritakan motivasi untuk pengalaman, misalnya saya di sekolah untuk mengetahui yang tidak tahu menjadi Tahu. untuk apa itu? Supaya saya nanti, karena cita-cita saya adalah bidan misalnya. Kalau cita-cita saya bidan, kalau tidak sekolah maka Tidak tercapai. tidak kerja. Tercapai. Itulah salah satu cerita motivasi. Oke, salah satu apa pengalaman Anda anak kami yang bisa memotivasi anak satu dengan yang lain? Karena kita adalah saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke, salah satu yang bisa memberikan cerita motivasi coba. Ada yang berani, ada yang punya pengalaman, ada yang bisa memotivasi. Itulah ciri-ciri orang yang mau sekolah, yang mau tahu, yang tidak tahu mencari tahu. Itulah ciri-cirinya mau sekolah di sini. Mau lihat apa yang tahu, apalah motivasimu. Biar kawan-kawan bisa mendengarkan, bisa menjadi pedoman untuk menyemangatkan. Maka silakan ada yang bisa, yang memberikan cerita. Ayo. Salah satunya ceritanya apa saja pengalaman yang membuat terkesan, yang membuat Anda mau jadi masuk sekolah di SMA Negeri 1 Pidantai. Ayo. Tadi sudah kita katakan tadi kasih contoh adalah yang tidak tahu Mencari tahu. itulah tujuan saya. Kenapa saya ingin tahu? Karena cita-cita saya menjadi poluan misalnya. Nah, kalau tidak saya belum masuk sekolah, kalaupun sudah sekolah, kalau tidak mau belajar, untuk apa? Apakah bisa tercapai cita-cita? Tidak. Bagaimana bisa tercapai cita-cita? Sekolah. Sekolah, Belajar. rajin sekolah dulu lah pertama. Iya, Pak. Rajin belajar. Belajar. Mengerjakan tugas, ya kan? Iya, Pak. Ya, tidak mau berbohong, tidak mau berbohong misalnya berbohong ini.
Kenapa Bu? Ada cerita apa? Ada yang kaget dengan percakapan Bapak Ibu? Tidak. Namanya siapa tadi? Arif. Mantan Dr. Arif itu tak? Apa itu Arif? Bijaksana dah, pintar damai, ya kan? Berarti dia pengen yang tak? Oke. Ada yang bisa cerita? Oke, Bapak cerita ya, motivasi. Bapak dulu dari SMP dibelanjakan atau dibiayai oleh orang tua, ya kan? Dari SD sampai kelas 1 SMP. Ini cerita ya, biar bisa jadi motivasi nanti. Setelah itu, saya merantau di tahun 2025. Pas ada gempa. Pas ada gempa itu, saya masih kelas 1 SMP. Ya kan? Setelah itu ada gempa, saya masuk ke Medan untuk melanjutkan sekolah. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Melanjutkan ke Medan, ya kan? Dari situ saya SMP, saya bekerja sama orang. Saya pernah jadi parkir. Padahal sebenarnya saya malu mengatakan itu karena parkir dan karena kerjaannya. Masa Anda sekolah bisa kerja? Karena kita ini cita-cita apapun pekerjaan, maka kita kerjakan. Jangan gengsi dong. Jangan udah kata. Aduh aku kantor aku biasa kan. Nanti ada lewat cantik, aduh, ya kan? Begitu juga perempuan. Aduh nanti kalau teman kantor gimana lah? Nanti terjadi kata di liriknya saya kan begitu. Jadi pasti itu anak-anak kami dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 saya selesai di sana. Hanya 6 bulan setelah itu karena gejolak ekonomi saya balik lagi ke Nias untuk tamat di SMP Negeri 1 Bobo. Lalu setelah tamat masuk lagi ke Medan dari kelas 1 SMA sampai selesai. Dan itu dia sendiri. Kenapa bisa dia sendiri tanpa ada orang tua? Itu yang dikatakan mandiri dong, jangan hanya minta kepada orang tua saja. Itulah gunanya kita belajar biar bisa kita membantu orang tua. Ya, tapi kalau masih mampu orang tua, gunakanlah, manfaatkanlah jeripaya orang tua itu, jangan disia-siakan. Setuju? Karena anak saya sampai saya menyelesaikan SMA di situ dan menyelesaikan universitas di Medan, di salah satu universitas di Medan, dan sampai selesai dan sampai saya meningkat sehingga boleh kita bergabung di tempat ini dalam beberapa tahun. Itu bukan karena kehebatan saya, melainkan karena saya sudah mengendalikan, berharap kepada Tuhan Yesus. Itulah salah satu motivasi yang bisa Anda ambil. Bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda lakukan seperti itu? Bisa? Bisa, ya kan? Kenapa bisa? Karena tadi ada nih. Kalau tidak ada niat, tidak bisa dong. Setuju? Baik, anak-anak kami. Kita masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi, bagaimana dengan materi kita minggu yang lalu? Sudah paham? Ada yang belum jelas? Semua pada jelas? Ada pertanyaan?
Oh ya, oke. Kalau begitu tidak masalah lagi karena tadi ada kadang mungkin karena kasihan melihat Bapak ya, karena gantengnya Bapak kan. Kenapa dulu? Oke, semangat ya. Oke. Baik, masuk kita pada materi hari ini dulu. Kita buku materi kita. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya lihat ruangan kita hari ini agak lumayan bersih, ya kan? Karena bersih itu tanda dari bagian dari setuju itu kan? Jadi coba lihat seluruh kelilingnya ada tidak kertas atau sampah yang ada di sekelilingnya? Tidak ada ya? Oke. Ini nomor salah satunya lagi kita ingatkan karena salah satu kelas ujian itu adalah bagian dari matematika. Karena masih matematika itu kalau kita latih kita senang lagi itu bagian dari ini. Coba dulu nomor naikkan pondasinya, pondasinya naikkan ya. Oke, biar senang kita biar bagus tidak terganggu ya, bagusnya penampilannya bagaimana, ya kan? Karena yang pertama adalah nanti isinya, ya kan? Nantilah kalau berkata pada yang pertama adalah berani. Kalau bahasa daerahnya ya, satu wabarani, dua opo, itu. Jadi satu keterampilan dulu, kedisiplinan, baru belakangan yang beruntak. Makanya belah. Oke, masuk kita pada materi proses bisnis di bidang akuntansi. Pernahkah ada dari kami mendengarkan yang dikatakan akuntansi? Tidak, Pak. Pernahkah ada mendengarkan yang namanya akuntansi? Pernah. Akuntansi itu adalah menghitung. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yang dikatakan
dapat. Satu, tujuannya menjelaskan pengertian proses bisnis. Itu dulu salah satu yang kita tahu sebagai peserta didik. Itulah tujuan kita masuk ke sekolah. Yang kita tahu tadi, betul, setuju? Oke. Yang kedua, siswa harus dapat mengetahui aspek utama proses bisnis. Nah, itu kita harus menjelaskan dulu aspek utama proses bisnis. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akuntansi. Yang keempat, menjelaskan pengertian akuntansi perusahaan jasa. Mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa, memberikan contoh perusahaan jasa secara mandiri, menguraikan proses bisnis akuntansi perusahaan jasa, menjelaskan pengertian akuntansi perusahaan dagang, mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang, memberikan contoh proses bisnis perusahaan dagang secara mandiri, menguraikan tahapan akuntansi perusahaan dagang, menjelaskan pengertian akuntansi perusahaan manufaktur, mengidentifikasi karakteristik perusahaan manufaktur, memberikan contoh proses bisnis perusahaan manufaktur. Jadi anak-anak saya yang saya kasih ini dari ke-14 ini kita bahas tentang bagaimana itu proses bisnis akuntansi. Oke, baik. Proses bisnis di bidang apa dulu? Di bidang akuntansi. Pertama dulu proses bisnis ada terbagi tiga. Satu, pengertian manfaat, dampak kegagalan. Dan yang kedua, jenis usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi. Itu dibagi menjadi tiga lagi. Satu, perusahaan jasa, dua, perusahaan dagang, tiga, perusahaan manufaktur. Proses bisnis akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga dari proses bisnis itu adalah proses bisnis di bidang akuntansi. Seperti itu kita yang kita bahas sekarang ya. Itu terbagi dua, proses bisnis akuntansi, proses perusahaan jasa, proses bisnis perusahaan dagang. Yang ketiga, proses bisnis perusahaan manufaktur. Oke. Masih semangat? Masih koneksi? Baik, kita bahas tentang pengertian proses bisnis. Ya, proses bisnis adalah, coba dicatat dulu, coba dicatat. Ya, ini sangat-sangat penting. Proses bisnis adalah urutan pelaksanaan kegiatan. Urutan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam sebuah entitas untuk menghasilkan produk atau layanan. Ada yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam sebuah entitas untuk menghasilkan produk atau layanan. Jadi anak-anak kami ada beberapa pengertian proses bisnis.
yang bernilai bagi pelajar. Yang ke-B, hal yang lain komputer dan respon single 2008 dia berkata berpendapat tentang pengertian proses bisnis. Apa itu katanya? Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi anak-anak yang sangat sayang, kita ketahui bahwasanya proses bisnis ini berurutan dari A sampai Z. Kenapa harus dari A sampai Z? Oke, masih semangat. Katakan apa mau? Kenapa mengantuk? Mengantuk atau tidak itu? Tidak. Oke, bersih lagi. Senang mendengarkannya buku. Oke, baiklah. Untuk itu anak-anakku, kita harus tahu dulu yang tadi dikatakan pengertian akuntansi yang benar. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa tadi akuntansi adalah suatu adalah menghitung, ya kan? Rangkaian bisnis. Karena akuntansi ini penting di dalam perusahaan. Karena akuntansi ini adalah menurunkan, merencanakan lebih tepat, sehingga akuntansi ini sehingga di dalam dirangkaikan di dalam perusahaan dia terarah sehingga nanti tujuannya adalah tidak terjadi yang namanya kegagalan perusahaan. Kenapa bisa gagal perusahaan? Karena tidak ada perencanaan, penyediaan, apalagi habis penyediaan, analisa. Tidak ada. Makanya di dalam perusahaan penting yang dikatakan akuntansi. Karena penting di dalam suatu perusahaan. Tanpa ada yang namanya akuntansi di dalam perusahaan, itu dikatakan perusahaan tidak punya perencanaan, penyediaan, sehingga terjadi yang namanya kegagalan perusahaan. Jadi kuncinya makanya pentingnya akuntansi di dalam perusahaan untuk menyediakan, meneliti, ya kan, merencanakan suatu masa depan perusahaan. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, boleh kita menyanyikan salah satu kewajiban atau lagu kebangsaan. Gada Pancasila. Selain dirjen, ayo. Oke, mari depan. Semangat ya. Silakan berdiri. Semangat. Oke. Luar biasa mengingat. Ini nanti calon-calon PM ya, kan? PM. Ini badannya tinggi loh. Ganteng lagi, oke. Udah ambil notnya dulu, Bu.
kita ketahui dari buku kita balik ke materi tadi, jangan lupa proses bisnis serangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling terkait yang dilakukan oleh suatu organisasi. Organisasi ini atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan produk atau jasa, melayani pelanggan, atau mengelola keuangan. Itu yang dikatakan proses bisnis. Bisa berbicara tentang alurnya, prosesnya, dari mana dan mau ke mana. Ya kan? Iya kan, abang-abang ganteng? Iya. Adik-adik cantik yang mana? Iya, Pak. Masih cantik atau tidak? Masih. Bilanglah kalau nggak cantik. Selalu, Pak. Masihkah cantik atau tidak? Masih, Pak. Ini katanya tidak. Ya kan? Itu namanya tidak percaya diri, Pak. Percaya diri dia salah mengucapkan. Iya, Pak. Ya kan, Bu? Ya, tetap cantik dan Ganteng. jadi proses bisnis ini berfokus pada pengelolaan informasi keuangan suatu entitas. Ya. Jadi proses ini ya berfokus pada pengelolaan informasi keuangan pada perusahaan. Jadi karena proses bisnis tadi yang itu yang kita perlukan namanya Akuntansi. Apa kerjanya akuntansi di dalam itu? Menghitung. Memberikan informasi, ya, yang sistem informasi yang mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan untuk menghasilkan yang namanya laporan keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan. Artinya yang berguna pada yang pemilik perusahaan. Jadi nanti kalian untuk kalau udah jadi pengusaha besar, ya kan nunggu yang sudut apa namanya? Hah? Kristasi. Deskar. Itu kan nanti deskar kalau sudah jadi pengusaha, itu harus membutuhkan yang namanya akuntan, seorang akuntan. Kalau Anda menjadi akuntan, itu dah hebat loh. Anda yang mengetahui yang namanya uang perusahaan, tapi jangan diambil loh. Ya, ada yang menghitung berapa besarnya keuntungan yang namanya Perusahaan. berapa kerugian. Minus bangkrut kalau yang dikatakan rugi. Kalau dikatakan laba, apa itu? Keuntungan. Jangan segan-segan berat, ya. Salah benar itu, kalau salah kita perbaiki. Kalau benar kita syukurin, alhamdulillah. Jadi jangan kaku, jangan takut karena kita nunggu hanya karena posisi Bapak saat ini guru. Ya kan? Padahal nanti di luar mau bisa amat guru, tetapi jangan takut, jangan segan. Kita saling menghargai. Kita jangan takut memberikan yang namanya opini. Ya, atau pendapat. Ini cocok akuntan ini loh. Ya, ini cocok akuntan. Nanti kalau si abang ini jadi perusahaan, nanti dibuka lowongan pekerjaan, saya membutuhkan karyawan yang memiliki talenta akuntan. Datang si
adik kita yang cantik saya buat nomor dum. Saya kirim. Dibaca beliau ini. Oh saya terima. Ini udah aku berani ini. Karena dia membutuhkan di dalam menghitung hasil daripada perjalanan, menganalisis, memetrika jurnal semua hasil perusahaan. Harus dia perjalanan perusahaan itu laba atau rugi. Ya, karena beliau yakin sudah punya perusahaan, dia haruslah melakukan yang lebih kuat, yang bisa menganalisis perjalanannya, bagaimana merencanakan perusahaan ini bisa baik, sehingga menghasilkan yang namanya laba. Ya, apa itu laba tadi? Itu baik. Dari penjelasan Bapak, ada yang mau ditanyakan untuk? Ada yang bisa diambil daripada penjelasan Bapak tadi dari materi ini? Tidak ada yang bisa diambil? Ada Pak. Ada. Apa itu? Proses bisnis. Proses bisnisnya Pak. Iya, proses bisnis dan akuntansi di dalam perusahaan. Itu yang bisa kita ambil untuk menganalisis, untuk mencatat transaksi, untuk menganalisis perusahaan itu, ya, memberikan perencanaan, memberikan tahapan, apa kelemahan. Kalau terjadi kegagalan di dalam akuntansi, maka perusahaan itu terjadi yang namanya bangkrut. Nggak tahu di mana uangnya pergi, karena tadi akuntannya salah menghitung, salah perencanaannya. Dia sebagai akuntan merencanakan perusahaan itu bagaimana langkah-langkahnya biar maju. Itu alur daripada proses bisnis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi di dalam akuntansi itu Bu, ada yang dikatakan laporan keuangan. Apa aja laporan keuangan? Yang utama adalah laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Ya. Jadi apa yang dikatakan dengan laporan laba rugi itu? Keuangan perusahaan selama periode tertentu. Itu yang dikatakan laporan laba rugi. Ya, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Neraca itu apa? Neraca itu posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Itu menunjukkan, ya, menunjukkan, itu namanya neraca. Laporan perubahan modal itu ada dalam perubahan modal lagi, dari modal, ya, berubah lagi, yang menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Ada yang dikatakan tadi laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Kita masuk pada manfaat.
Apa saja yang dikatakan manfaat akuntansi bagi bisnis? 1. Mengolah keuangan perusahaan dengan lebih baik. 2. Membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Menarik investor dan kreditor. Memenuhi kewajiban perpajakan. Meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Jadi itu manfaat daripada Akuntansi. akuntansi, mantap. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke siklus? Ada enggak? Apa itu? Kenapa dalam perusahaan perlu seorang akuntansi? Kenapa di dalam perusahaan perlu seorang akuntan? Karena kenapa? Tanpa ada yang namanya seorang yang sudah punya ahli di dalam perusahaan, maka perusahaan itu gagal. Makanya harus yang diminta-minta ada di dalam perusahaan itu akuntan. Akuntan itu merencanakan strategis di dalam perusahaan itu. Menganalisis bagaimana strategis untuk perusahaan itu bisa meningkat. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Jadi tanpa ada yang namanya akuntan, itu perusahaan itu suatu saat pasti gagal. Kenapa? Karena tidak ada Perencanaan. tidak ada analisa. Itu perlu akuntansi. Itu mantap pertanyaanmu. Ya, tingkatkan ya. Ada lagi pertanyaan? Ini hebat loh, hebat. Ini salah satu lagi calon akuntan. Ya, salah satu calon akuntan ini. Ada pertanyaan? Jangan segan mantap pertanyaannya. Kenapa akuntan perlu di dalam perusahaan? Ya kan? Nah, itu diingat. Ada lagi perlu? Apa? Akuntansi bisa digunakan di perusahaan kecil atau manajemen perusahaan. Bisa. Kenapa? Karena akuntan adalah perencanaan, menganalisis strategis, ya kan? Menganalisis. Kenapa? Contoh, kita membuat kedai kelontong, ataupun kedai yang bisa jualan apa saja lah, ya kan? Iya, Pak. Anda membuat itu sebagai perusahaan kecil, ya kan? Iya, Pak. Apakah secara spontan kamu buat atau ada rencana? Ada Rencana. Terutama rencana. Nggak ada spontan. Saya mau beli dulu ini, saya mau jual. Tanpa ada rencana. Maka itu yang namanya kegagalan kerja. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, itu yang dikatakan perlu. Di mana saja boleh perlu. Bagi yang memerlukan. Saya katakan itu penting di dalam perusahaan. Jadi Anda cita-cita menjadi pengusaha ya? Ya. Mantap. Inilah punya cita-cita. Siapa lagi yang menjadi pengusaha? Saya, Pak. Mantap. Jadi pengusaha apa? Kata boka? Jadi apa? Menjahit. Itu perlu. Bagaimana cara? Oke, contoh menjahit. Dia apa yang namanya menjahit itu apa namanya dia? Busana ya? Dia mau menjahit ini, mau buka usaha di rumah misalnya, atau buka kios ya kan? Iya, Pak. Saya mau bagaimana saya ada keuangannya dan apa kerjaan saya? Apa nunggu? Oh silakan nunggu. Mau kemana? Oh silakan. Mantap.
Jangan lupa pulang ya. Ya, nanti nggak pulang-pulang. Contoh tadi menjahit. Oke, menjahit. Si Intan sebelumnya dia melihat punya si siapa namanya tadi? Liliana. Lagi menjahit besarnya perusahaan si Liliana. Si Intan begini. Karena besar usahanya itu belajar itu. Bahkan si Intan tanpa ada rencana mau ke kampung dia. Beli. Ya kan? Udah ada modal saya mau mencari, banyak mau cari. Nanti siapa masih ada ini nanti si kakak ini mau mencari ke saya nanti. Saya kasih nanti mahal banget sama dia, ya kan? Rupanya karena dia tidak punya perencanaan, analisis, ya kan? Strategis, maka karena tidak ada itu, waduh, banyak yang diboring. Dan mana saya ambil ini? Jadi untuk keuangannya tadi karena tidak ada perencanaan, yang ada adalah bukan laba. Itu salah satunya nopo. Harus penting di dalam suatu perusahaan. Apapun dia itu harus ada perencanaan. Ada perencanaan. Ada perhitungan. Kalau Anda mau beli sesuatu kan, misalnya mau beli bakso, beli bakso kan? Misalnya beli bakso di pasar 10.000 satu mangkok, ya kan? Padahal Anda membawa uang hanya 8.000. Apa cukup? Tidak. Pergi aku beli bakso. Kenapa? Belum bisanya bakso di 8.000. Kenapa terjadi? Karena tidak mendapatkan informasi. Itu yang dikatakan akuntansi, informasi. Ada lagi pertanyaan? Semua pada mengerti? Ya. Pentingnya akuntansi di mana? Di perusahaan akuntansi. Ini saya sedang apa? Teknik. Mantap. Bisa dia menghitung, merencanakan malam job. Jangan menjebak yang lain-lain ya. Kan begitu. Itu perencanaan loh. Perencanaan strategis. Di mana letak musuh? Kapan datang musuh? Ya kan? Perlu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita buat yel dulu, Bu. Oke, siapa yang bisa mendidik kita yel? Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita referensi sebentar. Silakan teman-teman untuk bangkit berdiri. Masih semangat teman-teman? Masih. Siapa kita? SMK. SMK? Bisa. SMK? Mantap. SMK? Lanjut. Smart teacher? Saya pikir saya rasa saya bisa. Mari kita bernyanyi. Tangan ke atas, 3 ya. Tangan ke atas menggapai kita. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Budak
tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih. Baik guru, tadi sudah kami sudah memberikan pertanyaan. Sebelum kita Bapak menanyakan materi ini, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Apa itu akuntansi? Apa lagi? Mantap. Kemarin ini salah satu kita ada 3 orang ya. Ada 3 orang ya. Mau ciri-cirinya pengusaha. Apa lagi selain itu? Memberi informasi. Memberi. Mantap. Bertambah lagi. Apa lagi? Selain memberi informasi apa? Begitu uang masuk dan uang keluar. Menghitung uang masuk dan Keluar. kalau masuk tidak keluar kemana mungkin masuk terus. Harus dikeluar. Oleh apa? Adalah pembelian barang untuk dijual kembali. Jangan sekali awal. Mantap. Oke. Anak-anak saya kalau udah ada jawaban, ya udah ada jawaban, kita mau Bapak ngenes. Mau kita bentuk kelompok atau bagaimana? Kelompok. Siapa yang cepat berarti dia jadi pengusaha. Siapa yang lambat belajarlah. Untuk berencana. Perusahaan. Itu. Berarti siapa yang cepat mengerjakan dia sebagai pengusaha. Siapa yang yang terlambat berarti belajarlah. Agar jangan gagal. Oke, kita mulai membagikan LKPD. Jadi kok saya lupa ya? Ya kan? Iya. Ada yang Bapak lupa? Ada enggak? Ada siapa yang lupa Bapak? Kenapa belum Bapak bagi LKPD-nya? Itu belum dibentuk. Oke, pilih kawan siapa yang mau jadi kelompoknya. Jangan dipilih-pilih ya, karena kita saling menguatkan. Ya, jangan dipilih-pilih. Jadi, oke, bentuk kelompoknya nih. Bentar ya Noku ya. Iya, Pak. Baik. Ini mana kelompok 1? Ayo, ini kelompok 1. Ini sama ini ya, 4. Kelompok yang mana? Ini dikerjakan ini proses bisnis perusahaan jasa. Bapak. Iya. Ini kelompok 1 tulis nama buat namanya kelasnya ya. Ada namanya, ada kelasnya ya, buat kelompoknya. Ini boleh satu-satu orang juga ya, yang sudah diapa tapi disatukan nanti ya. Hanya 1 orang yang maju presentase ya. Oke. Dikerjakan sama-sama ya, jangan mandiri. Ini
Nanti dikerjakan ya, tunggu ya, nanti ada kriteria penilaian. Ini kelompok berapa? 2 ditulis ya, kelompok 2 ya. Oke, ini ada kekompakan di kelas ini. Siapa ketua kelasnya di sini? Berapa? Hah? Mantap. Oh, ini ketua, ini wakil. Ketua. Mantap. Ini luar biasa semangatnya. Kelompok ini 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, ini 4 ya. Oh, ayo. Siapa yang mau mengalah? Terus ini? Ini berapa? Ini berapa? 7. Enggak marah kan? Enggak tersinggung? Berarti itulah mantap persaudaraan yang mantap. Ini kelompok 4. Ya, ditulis namanya, ditulis kelompoknya ya. Harus kerjasama. Tunggu apa-apa dari Bapak, saya akan mengasihkan informasi bagaimana kriteria penilaian. 1, pertama, yang nilainya besar 81 sampai 100, itu salah satunya adalah berani mengungkapkan pendapat, dan berani menanyakan sesuatu, berani lagi apa lagi? Sesuai dengan apa? Jawaban. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Bentar. Hah? Menghargai, nanti itu. Yang keempat itu adalah lebih efisien, lebih kreatif. Siapa yang kreatif saya perhatikan. Yang lebih kreatif ya, itu dapat nilai 100. Yang kurang nanti ada di bagiannya. Di bawah dari 60, 45 sampai 60 nanti kriteria penilaian. Ya, siapa yang kreatif di dalam dan mengerjakan tugas kelompok. Paham? Ada pertanyaan? Tidak, oke. Mau kemana Nunggu? Ke toilet, silakan, jangan lupa pulang ya. Nanti kagak udah jalanan ya kan? Ya. Apa? Hah? Mau ke toilet silakan. Jangan lupa pulang. Oke. Siapa yang lebih kreatif harus kompak ya. Saya menilai dari sini dan tanyakan apa kesulitan. Ya. Jurnal, ya kan? Proses bisnis di bidang KKL. Tuliskan bilangan pada lingkar gambar di bawah ini, ya kan? Dibaca soal. Ada soal yang tidak mengerti? Ayo, mengerti alur jawabannya soalnya? Mengerti, oke. Dikerjakan. Ini kenapa? Ini Nunggu, kenapa bisa? Kenapa? Ya, itu penilaian ya Nunggu ya. Ya. Boleh di sini kalau ambil kursi nanti di sini boleh. Ambil kursi putar di sini biar lebih apa? Lebih paham ya. Ambil kursi boleh di sini. Yang kurang apa? Kamu ya biar apa? Jangan sendiri. Itu yang dikatakan kelompok loh. Itu kelompok itu membimbing kita biar kita lebih menghargai satu antara dengan yang lain. Itu jangan
sama-sama menghargai pendapat satu dengan yang lain. Nah, coba ini salah satu kelompok sudah mulai kompak, ada kan kekompakan. Kalau ada kesulitan jangan segan-segan menanyakan ke Bapak ya. Oke, silakan masuk. Oke, kita buat kesepakatan waktu ya 10 menit. Ya 10 menit ya. Kesepakatan waktu kita sepakat di situ. Sepakat, Pak. Siapa mau kemana? Hotel silakan. Kita pulang ya. Jangan lupa pulang. Nanti kecarian loh sama teman-teman. Iya, Pak. Oke. Apa nunggu? Oke ya. Ini nunggu yuk selesaikan teka-teki. Silang di bawah ini mengenai proses bisnis di bidang akuntansi atau proses. Oke, nunggu. Ya, mantap ya. Ya, mantap. Ada kekurangan salah, Bu? Oh, ini tambah lagi ya kalau kurang. Ya. Ada yang serempang? Ya kan? Ini ada langkah lengkapi siklus akuntansi perusahaan jasa di bawah. Inilah proses bisnis. Tidak mustahil. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Ya. Mantap, ini kembali ya. Tunjukkanlah kekompakan itu, rasa kepedulian. Ini jangan anggap remeh hanya kerja kelompok ya. Tunjukkan rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Apa itu orang muda? Ada yang suruh dibantu sampai di mana lagi? Iya lagi. Oke, 10 menit ya. Boleh dipercepat ya karena waktu kita akan kehabisan. Ya. Apa nunggu? Ya, masuk.
soal lagi? Hah? Butuh? Kenapa nggak dijawab dari tadi? Ya. Terus ingat ya, kerja kelompok itu adalah rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Kalau dia mengerjakan sendiri itu tanda-tandanya egois. Ya, tunjukkan rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Tunjukkanlah rasa bagaimana Anda menghargai temanmu. Ya. Bagaimana dulu sampai di mana ini kelompok tadi? Hampir siap dia lah. Oke, mantap. Coba berarti lembar mana ini? Oh iya, coba lihat. Iya, tahapan pencatatan, blang blang blang, tahapan penggolongan, blang blang blang. Ya, baca laju blang blang blang. Tahap mengikuti hisab, blang blang. Oh ini kekurangan ini nomor masih ada lagi kurangnya ya. Ya ini lagi ini harus diisi ini tahapannya ya. Namanya aja bro. Oke, dilanjutkan ya. Kita semangat ya. Oke. Kelompok 2 ada kekurangan. Ada kesulitannya nunggu? Tidak, Pak. Tidak ya. Oh ini proses bisnis lagi, tapi kita buat di dalam teka-teki. Bagaimana menghilangnya? Ini ada keterangan di bawah ya. Ada yang mendatar. Ini ya. Ada menu. Ini kegiatan mengumpulkan catatan dari buku harta. Ya kan? Hari ya ke buku ya coba lihat yang sudah siap mana yang sudah dikerjakan. Berarti ini kelompok 4 ini sudah 75% ya. Mantap ya. Ya siap-siap ya. Yang lain bagaimana dengan yang lain? Itu ya apa tuh? Kita. Oke, bagaimana tunjukkan rasa kekompakan, tunjukkan. Ini mengajari Anda, melatih Anda biar bisa nanti di lingkungan Anda bisa Anda menghargai pendapat orang lain. Ya. Oke. Ya. Mana? Sampai di mana Bu? Oh biar cepat ya. Oh berarti nggak disatukan ya. Nah jadi gini dong Bu. Kan ini berempat lembar. Maksud Bapak ini mengajari melatih Anda biar ada kekompakan, biar satu hati sehingga nanti misalnya kan sudah dijawab nih ya kan, ini maksud Bapak. Satu aja dulu itu diselesaikan, jangan satu-satu. Kalau satu-satu boros waktu dong. Berarti nggak kompak. Kalau kompak itu satu aja dulu diisi. Jangan semua diisi. Nanti diisi. Setelah present, harus kompak dong, ya harus kompak.
Bapak lihat. Sini ya, Bapak lihat ya. Ya. Oke. Ya. Ini berarti kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 2 sudah siap. Belum tentu kita tahu kalau benar atau tidak. Nanti kita lihat di presentasi. Jadi siap-siap yang ini yang kelompok sudah siap ya. Ya kelompok yang berapa 3 dah? Satu apa aja yang disebut Bapak belajar satu dulu ya, jangan semua. Itu namanya diciri tidak kompak. Sebenarnya nggak Bapak kasih tahu nih, tapi biar lebih paham. Kalau kerja kelompok itu satu aja walaupun empat kalian kan, jangan lupa di situ dulu. Itu namanya satu hati. Satu dulu di situ dan nanti dikata balik, kan begitu. Namanya itu kerjasama. Gotong royong, itu dikatakan gotong royong. Sampai di mana dulu? Bagaimana dengan kelompok 4? Oh, apa ini hukum? Apa itu hukum? Ini ya, kalau ini hukum teka-teki yang Bapak bilang tadi. Berarti kata-kata ini kita susun hukum. Ada yang menurut, ada yang mendata. Ya. Nah gitu ya, berarti. Oke, mantap. Silakan. Cepat ya. Ada kekurangan untuk kelompok 1? Ada. Jadi nanti dalam penyampaian disebutkan bagaimana itu prosesnya dari mana dan sampai kemana ya. Ya, prosesnya. Proses bisnis dalam akuntansi jasa. Mana kelompok 2 kan? Oke, kelompok 2 tadi sudah ya. Kelompok 3 bagaimana? Melihat. Ya, proses bisnis di bidang AKL. Bilangan pada lingkaran gambar di bawah ini sehingga disebut. Iya, berarti disusun ya 2 satuan. Berarti nanti ini kalau proses bisnis di bidang kualitas. Ya, proses sesuai urutan di bisnis di bidang akuntansi keuangan dan lembaga ini ya, akuntansi keuangan dan lembaga. Lah, pertama ini, yang kedua, yang ketiga, nah ya, nah begitu ya, paham? Nah, ada yang mau bertanya lagi? Akuntansi. Kelompok 1 sudah lagi. Oke ya, beritahu kalau ada kesulitan jangan segan-segan. Selesai Pak. Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 4. Tanda semangatkan kelompok 4 ini ya. Meriah ceria ya kan? Jangan sekali lah. Semangat.
Ya, ini ciri-ciri anak kami ini mau jadi pengusaha. Ya. Oke, yang sudah siap boleh siap-siap. Adakan persiapan untuk mempresentase. Dan setelah mempresentase nanti, siap-siap kelompok lain menanyakan puas atau tidak. Misalnya, dia jelaskan begini. Dia berikan nanti, Allah nanti saya jelaskan. Nah, kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Kelompok 4? Udah siap? Oke. Boleh kita duluankan. Tenang ya, kalau udah selesai tenang, perhatikan. Jadi kalau presentasi nanti, kalau nggak ada tanggapan di kelompok yang 1, berarti nilainya masih kurang. Harus ada pertanyaan. Entah tanya itu kenapa alasan begini, ya. Kalau nanti jangan takut tidak bisa menjawab. Nanti Bapak akan luruskan ya. Ya. Bapak luruskan nanti. Oke. Pertama saya minta kelompok 2 untuk maju ke depan. Untuk presentasi 2 orang langsung. Enggak, 1 kelompok 2 orang masuk ke depan. Ada yang membaca dan ada yang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kelompok yang lain. Begitu. Ada yang membaca itu kan namanya aja kerja kelompok. Potong? Ya, saling padu. Kalau yang mendukung sama mendukung, jangan salah. Itu pasti. Kalau saya diri sendiri berarti namanya ego. Bagus itu enggak? Tidak lah. Mana bisa kita ini tanpa teman? Ya kan? Sedangkan aja manusia di dunia ini pasti sepasang. Dan kalau sendiri tidak bisa ada keturun. Oke. Maju ke depan kamu. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Presentase adalah hasil perusahaanmu. Oke, 1 orang membaca dan 1 orang menjawab pertanyaan daripada kelompok lain. Nanti jangan takut tidak tahu menjawab ataupun tidak tahu menjelaskan, nanti Bapak bantu. Ya, namanya aja kita belajar. Oke, perhatikan, coba hadap ke depan, balik kursinya dulu, kita menghargai presentase. Balik kursinya dulu ya, balik hadap ke depan ya. Kita menghargai presentase daripada kelompok 2. Oke, silakan diberikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya terimalah salam kami dalam bahasa kitanya Shalom. Baik, terlebih-lebih yang kami hormati Bapak Pengasuh dan Studi dan teman-teman seperjuangan kami. Baik, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mantap. Perkenalkan, nama saya Intan Mari tak kenal dan di sebelah saya. Nama saya Jamal Satilasa. Oke, silakan. Baik. Proses bisnis kelompok. Proses bisnis di bidang AKL Atau akuntansi keuangan atau akuntansi keuangan. lembaga. Ya, mantap. Tahap pencatatan. Enggak salah dulu. Proses bisnis di bidang harus kayak gitu dong. Mana tahu apa soalnya? Proses bisnis di bidang akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap-tahapannya inilah begitu. Kan tahapan yang ditanya di sini. Lengkapi siklus akuntansi perusahaan jasa di bawah ini. Jadi tahapannya apa? Bagaimana siklus prosesnya? Baru baca tahapannya tadi pertama apa? Tahapan penataannya gitu. Artikel itu oke, nanti saya jelaskan kekurangan dan kelebihan. Proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Dasar.
Terus saja, saya kan begini dong. Pak. Lengkapi siklus akuntansi perusahaan jasa di bawah ini. Oke, Tahapan-tahapan tahap pencatatan. pencatatan. Apa itu? 1. Bukti transaksi. Ah, 2. Jurnal umum. tahap penggolongan dibaca. Tahap penggolongan, ya. Tahap penggolongan. Buku besar dan neraca saldo. Oke. Tahap pengiktisaran. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Ah, Buku besar setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. oke. Proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Ya. Tuliskan bilangan pada lingkar gambar di bawah ini sehingga tersusun urutan siklus akuntansi perusahaan. Dagang. Perusahaan dagang. Ya. 1. Transaksi. Ya. 2. Jurnal. 3. Ya. Buku besar. Ya. 4. Neraca saldo. Perhatikan ya, nanti ada jawab. Ya, Pak. 5. Jurnal penyesuaian. Ya. 6. Neraca lajur. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. Dan 9. Neraca saldo setelah penutupan. Oke. Proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Ya. Yuk selesaikan teka-teki silang di bawah ini. Oke. Mendatar apa itu mendatar? Nomor 1. Mendatar posting. Iya, terus. Salah Pak ya. Terus nomor 2. Mendatar atau menurun? Menurun. Ya, apa itu? Tunai. Iya, terus. Nomor berapa lagi? 3. Apa itu? Nah, ini caranya ya. Ini pengalaman bagi yang Lepas lulus. kerja. Nah, terus. Nomor 3. Udah koneksi ya, cara bacanya terus. Nomor 3 neraca. Nah, Nomor 4 neraca saldo. terus. 5 kertas kerja. Ya. 6 jurnal. Nah, 7 aset. 8 siklus akuntansi. nah. 9 kredit. Nah. 10 pendapatan. Selesai? Selesai Pak. Oke, silakan apa dari kalian. Dan buku apa sudah itu. Presentasi apa? Kita akan sampaikan kepada kawan-kawan. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami silakan. Oke, silakan ada yang menanggapi. Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, apa saja susunan urutan siklus akuntansi? Ya, mantap. Susunan urutan siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu 1. Transaksi. 2. Jurnal. 3. Buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca lajur. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. Dan 9. Neraca saldo setelah penutupan. Apakah jawabannya jelas? Jelas. Oke, terus. Baik, jika ada lagi kami silakan. Tidak ada. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti cukup jelas ya dari kelompok 2. Cukup. Oke. Masih ada lagi notu yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Tidak, Pak. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan,
kami mohon untuk dimaklumi. Baik, sekian dan terima kasih. Yau. Oke, berikutnya kelompok berapa yang mau? Satu, oke silakan. Ini sudah awas ya, dan diberikan tadi pertanyaan oleh kelompok satu kepada kelompok. Oke, siapa? Jangan sampai kalah dong. Namanya aja mau jadi pengusaha. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, yang kami hormati Bapak yang mengasuh bidang khusus pada bagian ini, dan yang kami banggakan teman-teman dari kelompok 1 sampai 4. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya sebagai moderator. Dan di samping saya, Nama saya Editya yang sebagai ketua. baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Proses bisnis di bidang akuntansi perusahaan lembaga. Tahap pencatatan yaitu bukti transaksi dan jurnal umum. Tahap penggolongan adalah buku besar dan neraca saldo. Tahap pengkhisaran adalah jurnal penyelesaian, jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, jurnal kembali. Susunan urutan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu 1. Transaksi, 2. Jurnal, 3. Buku besar, 4. Neraca saldo, 5. Jurnal penyelesaian, 6. Neraca lajur, 7. Laporan keuangan, 8. Jurnal penutupan, 9. Neraca saldo setelah penutupan. Satu, posting. 2, tunai. 3, neraca. 4, neraca saldo. 5, kertas kerja. 6, jurnal. 7, aset. 8, siklus akuntansi. 9, kredit. 10, pendapatan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, itu daripada presentase kelompok 1. Kelompok lain, kelompok 1 meminta kalau ada pendapat, tanggapan dari kelompok lain silakan. Ada pada saya. Oke, silakan. Akan kelompok 1 menjawab. Perkenalkan, nama saya Intan Mari Kapunal, mewakili dari kelompok 2. Kami mau bertanya, apa saja siklus akuntansi perusahaan? Yaitu tahap pencatatan seperti buku transaksi, jurnal umum. 2. Tahap penggolongan seperti buku besar dan neraca saldo. Tahap pengkhisaran seperti jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal kembali. Apakah jawaban yang diterima? Terima. Ada lagi sanggahan atau tanggapan? Oke, silakan nomor kelompok 1, silakan apa yang Anda sampaikan lagi. Baik saja, itu saja presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Yau. Oke, silakan. Kelompok berikutnya siapa? 3. Oke, silakan. Dipercepat waktunya untuk sisa waktu kita lagi sekitar berapa menit lagi ya.
karena udah mulai capek anak-anak kami. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi sebelumnya dulu, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita. Yahoo! Yahoo! Jadi pertama kali yang terhormat Bapak Pengasuh dan Studi dan terlebih kepada teman-teman kami. Maka dengan itu perkenalkan nama saya Putra Jawa sebagai moderator dan sebelah saya. Perkenalkan nama saya Sari Nasir sebagai penyaji serta penjawab. Jadi itulah perkenalan singkat kami. Maka dengan itu langsung saja tanpa berlama-lama kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Proses bisnis bidang akuntansi keuangan lembaga. Tetapi siklus akuntansi perusahaan jasa di bawah ini. Tahap pencatatan yaitu bukti transaksi jurnal umum. Tahap penggolongan yaitu buku besar neraca saldo. Mantap. Tahap pengkisaran itu jurnal penyesuaian, jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, jurnal kembali. Proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Tuliskan bilangan pada tingkat gambar di bawah ini sehingga tersusun urutan siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Transaksi, 2. Jurnal, 3. Buku besar, 4. Neraca saldo, 5. Jurnal penyesuaian, 6. Neraca lajur, 7. Laporan keuangan, 8. Jurnal penutup, 9. Neraca saldo setelah penutupan, proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Yuk, selesaikan teka-teki silang di bawah ini. 1. Daftar posting, 2. Turun tunai, 3. Turun neraca, 4. Turun neraca saldo, 5. Daftar kertas kerja, 6. Turun jurnal, 7. Turun aset, 8. Daftar siklus akuntansi, 9. Turun kredit, 10. Daftar pendapatan. Jadi sekianlah pembacaan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas? Jelas. Sekianlah hasil diskusi kami karena teman-teman semua sudah mengerti dan paham. Jadi apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian kami mohon dimaklumi karena Kabupaten itu juga mengatakan perfection belum dibuat sudah minimal. Artinya kelemahan milik manusia dan kesempurnaan itu Tuhan. Sekian, jawab. Selamat berikan Oke, silakan kelompok 4. Ini ada salah satu kelompok ini ya, ada Inggrisnya dan penyampaiannya kalian menilai. Ini mulai ada ya. Ada sini-sini sama dari kelompok sekian tadi. Oke, silakan kelompok 4. Silakan untuk kita biar kita simpulkan ya. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Satu orang aja atau 2 orang? Satu orang aja, Pak. Kalau 1 orang berarti itu tadi ciri-cirinya Egois. namanya ada kelompok. Kelompok. Berarti saling Peduli. Nah, itu kita dilatih oleh untuk menghargai pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, itu warga. Ini memang hanya 1 orang yang masih depan. Nah, itu kita dilatih untuk apa itu tadi? Untuk bekerja sama gotong royong. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah
untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, pertama-tama yang kami hormati Bapak yang mengasihi garis studi pada hari ini dan terlebih yang kami banggakan dengan kelompok lain. Baik, perkenalkan nama saya Sudarman Praal sebagai moderator serta tanya jawab, dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Yudhana Gumenewi sebagai penyaji. baik, cukup sekian perkenalan kami. Saya kembalikan kepada penyaji. Proses bisnis di bidang. Lengkapi siklus akuntansi perubahan jasa di bawah ini. Tahap pencatatan, bukti transaksi, jurnal umum, tahap penggolongan, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, tahap pengkisaran, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, jurnal kembali. Proses bisnis biang. Tuliskan bilangan pada lingkar gambar di bawah ini sehingga tersusun urutan siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Transaksi. 2. Jurnal. 3. Buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca lanjut. 7. Jurnal penutup. 8. Neraca saldo setelah penutup. 9. Laporan keuangan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Namun sebelumnya, jika ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Cukup jelas? Setuju? Baik, setelah kami mempresentasikan hasil kelompok kami, maafkanlah sekarang kesalahan. Salah satu kita dalam masa dari kita jauh. Oke. Lucu ya. Kelompok 1 lucu. Kelompok 2 lucu. Kelompok 3 lucu. Kelompok 4 tapi lebih hebatnya, kita kasih lebih hebatnya. Mau saya, ada saudara kalian yang sudah ciri-cirinya mau jadi akuntan. Kenapa? Pola pertanyaan dan dibalik itu pola penyampaian penyajian luar biasa. Dan yang belum memuaskan hasilnya maupun kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semua bisa. Tapi nilai plusnya kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya? 3, Pak. Setuju enggak? Setuju. Berarti semua tanggapan kita sama. Berarti setuju kita kalau kita kasih suara 1 misalnya. Iya, kalau dalam presentase nomor 1 kelompok 3, nomor 2 kelompok 1. Kenapa? Alasannya tadi bisa kelompok 1. Juara 1 dia kalau kita rengkikan dia, cara penyampaiannya, pendahuluannya itu luar biasa. Inggrisnya itu berani mengatakan, dia berani berbicara di depan kawan-kawan tanpa ragu. Ya, itu salah satu ciri-ciri yang mau menjadi harus berani itu ya. Itu bisa dicontoh. Nah, yang untuk nomor 1, kelompok 1 luar biasa. Siapa kelompok 4 tadi memberikan presentase, dan si kelompok 1 sangat luar biasa untuk menjawabnya loh. Tepat sekali pertanyaannya, ya. Dan kelompok yang lain semua bagus-bagus, cuman ingat
Pertama yang kelompok 1 tadi jangan bangga. Belum apa-apanya. Kelompok 1 juga belum ada apa-apanya. Dan kelompok 2 dan 4 belum ada apa-apanya. Masih sama. Kenapa? Karena butuh kita belajar. Karena saat ini masih kita tahu. Belum tentu selanjutnya belum tahu. Ya itu. Kita harus koreksi kita. Ya. Dan nunggu. Siapa si Yuli yang akan nunggu pas kan? Iya. Masih senang ya? Iya. Oke, masih senang ya? Oke, mantap. Terima kasih. Baik. Oleh karena itu kerja kelompok ini saya simpulkan. Kerja kelompok dalam melatih diri pribadi kita untuk menghargai orang lain. Gotong bersama dengan artinya kerja sama. Kalau kita sendiri-sendiri itu namanya egois dong. Kalau dikatakan kerja kelompok itu melatih kita sehingga di lingkungan kita boleh kita berusaha kerjasama, membuka wawasan dan memberikan pendapat. Itu artinya kita kerja ke kelompok. Oke. Dari materi ini, dari materi awal buku sampai kerja kelompok ada yang perlu ditanyakan? Ya. Cukup jelas? Jelas. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Berikan tepuk tangan untuk. Oke, saya refleksikan ya kita semua. Menurut Anda, bagaimana perasaan Anda, anak-anak kami, saat Bapak menjelaskan materi ini? Apakah senang, tidak senang, kurang jelas atau kurang jelas bagaimana? Jelas. Jelas? Cukup jelas? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Oke, terima kasih anak-anak kami. Jadi mungkin kesimpulan daripada materi kita ini adalah tadi judulnya materi kita proses bisnis bidang akuntansi. Jadi bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana kita masukkan ke akuntansi, bagaimana akuntansi itu meneliti, merencanakan. Dia akan nunggu kelompok 4 dan nunggu merencanakan dan masuk ke siklus akuntansi. Ya benar kan nunggu? Oke, mantap. Makan dulu semakan anak-anak kami. Oke, jadi untuk itu anak-anak kami ya kan Bu? Untuk anak-anak kami untuk itu kita simpulkan ya kan? Boleh kita simpulkan? Boleh kita ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kesimpulannya adalah wajib adanya pentingnya akuntansi di dalam perusahaan, perencanaan dan analisa. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari materi ini minggu depan saya akan mereview ulang dan tugas tambahan dikerjakan contoh yang lain selain ke tugas ini. Oke? Mengerti? Oke, kalau begitu silakan apa yang selanjutnya dulu? Berdoa. Oke, karena awal dan akhir berdoa. Oke, anak-anak kami, kalau ada kesalahan Bapak di dalam menyampaikan materi ini, kalau ada kekurangan, kalau ada yang tersinggung, jangan disimpan di dalam hati. Tapi disimpan di mana, Bu? Di buku. Yang baik dia. Terima kasih. Silakan bawa kita ke dalam doa karena materi kita sudah selesai. Salah satunya yang bisa memimpin kita ke dalam doa, kita mau pulang. Bisa? Yuli bisa memimpin doa? Oke, dengan ikhlas adik kita Iliana. Yuk. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum itu, saya mari teman-teman bangsa berdoa. Baik, mari kita berdoa. Doa dimulai.
sekarang boleh pulang. Silakan.